buang semua itu. Tetapi waktu saya mau ikut Tuhan, berdua pergi supaya jangan kelojot. Keadaan dunia semakin tidak baik. Datang ke rumah saya begitu. Tapi kadang-kadang bolak-balik di tahun yang lama, di kelakuan yang lama. Shalom. Apa kabar semuanya? Tahun baru. Amin. Ya, selamat tahun baru 2023. Ya. Semoga berkatnya baru. Amin. Amin. Kalau berkat aja. Amin. Ya. Berkatnya baru, kasih anugerah penyertaan Tuhan juga semakin bertambah di tahun ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, apapun yang terjadi kita nggak usah takut, ya. Seperti lagu pujian yang terakhir, ya. Allah mendengar, Allah tahu kok apa yang kita perlukan. Bagian kita cuma jadi aja orang benar. Amin. Tahun baru biasanya pakai baju. Ayo saya tanya. Biasanya kalau tahun baru bajunya ya. Dulu waktu, sebentar lagi kan kita mau Sinja nih 22, ya, tanggal 22. Waktu saya masih kecil, senang sekali kalau misalnya tahun baru yang namanya tahun baru Imlek Sinja. Orang bilang, kenapa? Ya, rezeki baru, begitu tahun baru rezeki baru. Kenapa? Saya keliling ke rumah-rumah, yang nggak kenal pun saya masukin. Supaya apa? Kyonghi dapat ampau. Ya, selesai saya di rumah saya hitung, berkatnya berlimpah. Amin. Nah biasanya kalau mau tahun baru, kalau zaman dulu, ya, kalau ada yang ngerti ya ini ya. Ya, kita biasanya nunggu sampai jam 12 malam, belum mau tidur kalau belum jam 12 malam, betul? Malam tahun baru, malam Sinja. Betul? Kita mesti lewatin, ya. Selesai 12, cepet-cepet tidur. Ya, tidur. Kadang tidur pasti lewat dari jam 12. Betul? Ya. Nah, mau menyongsong tahun baru. Tidur. Pagi-pagi gak usah dibangunin saya mah. Bangun sendiri. Ya. Bangun sendiri, habis bangun pakai baju baru. Karena kita menyongsong tahun baru. Ini kan tahun baru 2023. Biasanya tahun baru baju baru. Ya, begitu juga dengan kerohanian kita. Harusnya segala sesuatu baju yang lama kita tinggalkan, ya. Karakter lama kita tinggalkan, ya. Kenapa? Kita mau diperbaharui oleh Yesus Tuhan, oleh firman Tuhan. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, supaya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin kita sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi ada bagian yang kita lakukan. Amin. Nah, kita uji. Ya, sekarang kan kita sudah meninggalkan tahun 2022. Itu tahun yang telah berlalu, tahun yang lama. Kita masuk ke tahun yang baru, tahun 2023. Amin. Amin. Ya, secara yang dunia aja, kita kadang mau masuk di tahun baru, kita perlu baju yang baru. Pertanyaannya, apakah kerohanian kita adalah kerohanian baru? Atau kita masih memakai baju kerohanian yang lama? Ini harusnya kan kita kubur. Betul? Tahun yang baru berarti karakter baru. Amin. Tahun baru karakter baru. Karakter yang baru adalah karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan berganti tahun, tahun baru, tapi karakter yang lama tetap dibawa di tahun yang baru. Nah, orang seperti ini tidak akan bisa maju kerohaniannya. Nah, kalau tidak maju kerohanian, jangan klaim 1 Korintus 2 ayat 9. Bagi orang yang mengasihi dia, pasti dia mau meninggalkan cara hidup yang lama. Dia mau meninggalkan pakaian rohani yang lama. Dia mau meninggalkan karakter yang lama, yang tidak sesuai. Nah, kita lihat sekarang, ya, ini kan 1 Korintus 2 ayat 9. Jadi hidup ini gak usah dipusingin. Besok mau makan apa, ya, besok mau pakai apa, itu urusan Tuhan. Amin. Dia berjanji kepada kita.
Ya, gak usah engkau pikirkan makan, minum, pakai. Tuhan sediakan. Burung aja Tuhan pelihara, masa kita gak dipelihara oleh Tuhan? Makan, minum, pakai, bukan kekayaan, kehormatan. Ya, kaya urusan nanti. Kamu melakukan bagian kamu kerja keras bersama dengan Tuhan, kamu kaya, diberkati Tuhan, puji Tuhan. Ya, supaya kamu jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau nggak kaya, nggak usah dipikirin. Amin. Ya, kekayaan itu tidak membuat orang bahagia. Tapi dekat sama Tuhan, engkau akan selalu bahagia. Amin. Ya, kekayaan itu nggak bisa bikin bahagia kok, malah bikin mumet dia. Ya, saya banyak ketemu orang kaya mumet kok hidupnya. Ya, saya layani itu yang di Bandung. Ya, umur 70 lebih baru sadar. Ya, sekarang baru menikmati hidup. Buat apa? Udah telat. Sekarang udah mulai sakit-sakitan. Amin. Kemarin juga saya ngobrol sama teman saya. Ya kan? Berdua pergi. Sekarang udah umur 54 seumur sama saya. 54 tahun. Saya bilang jangan nanti jalan-jalan berdua sama istri. Ya mumpung, ya jangan nanti. Wah, sekarang nyari duit tuh banyak begitu kan untuk hari tua. Begitu hari tua duitnya banyak duitnya. Kaki sering sakit-sakitan. Makan sudah nggak boleh, darah tinggi, kolesterol, trigliserid, asam urat, asam lambung, semuanya gula. Buat apa? Nikmati selagi ada kesempatan. Amin. Ya, jangan kerjanya di dunia duit terus. Amin. Hidup mesti seimbang. Sekali lagi, ini tahun baru, karakter harus baru. Ya, coba buka Kolose 3. Kita cek sekarang. Amin. Kolose 3 ayat yang kelima. Jangan semua rezeki mau baru, baju mau baru di tahun baru ya. Mau suami baru, pacar baru, ya, semuanya mesti baru, betul? Ya. Kalau yang sudah punya pacar, jangan pacar baru, ya nggak? Ya karakternya mesti baru, ya. Tadinya mah sering cemburuan, jangan. Amin. Ya. Serahinlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, betul? Engkau bersyukur, ya itulah. Makanya saya sering ngomong begini ya, kaya susah, miskin pun punya masalah, betul? Semua orang hidup kaya punya masalah, miskin punya masalah. Ada yang ngomong sama saya, Pak, kalau miskin masalahnya lebih banyak. Siapa bilang? Saya kasih tahu, justru orang kaya masalahnya lebih banyak. Bapak ibu nggak tahu aja, betul? Punya pacar cantik masalah nggak? Punya pacar jelek masalah nggak? Masalah nggak? Nah ya udah jalanin aja, makanya kalau kita udah tahu jangan ngiri, ya nggak? Pacar teman saya lebih cantik, lebih kaya, jangan ngiri. Ya, kalau dia punya pacar lebih cantik, akhirnya mumet tiap hari dia mesti jagain, betul? Dikit-dikit capek hatinya cemburuan. Lagi jalan berdua, padahal orang lagi ngeliatnya nggak ngeliat ke bini kita, ke pacar kita. Ya, waduh, dia ngeliatin pacar gua nih, cemburu. Ya. Gak usah pikirin, amin, ya. Yang kita pikirin kan ini aja. Tahun baru, hidup baru, karakter baru yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya nanti kalau Yesus datang di tahun ini, kita layak, amin, amin. Nah, kita coba, saya ayat yang kelima, Bapak Ibu ayat ke-6 dan seterusnya. Judulnya apa? Manusia baru. Tahun baru, manusia baru. Kita cek sekarang ya. Karena itu matikanlah dirimu di tahun yang baru ini, ya. Matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yang tadi itu kerjanya pikirannya duit aja, matiin, ya. Itu duniawi, ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat yang kedua. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Semua itu mendatangkan murka Allah. Ayat ketiga, dahulu di tahun 2022 kamu
melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di tahun 2022. Amin. Ayat ke-8. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Tetapi sekarang, pelan-pelan ya. Sekarang di tahun 2023 buang semua itu. Amin. Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah, ini kita udah nyerobotan. Betul? Betul nggak? Udah serobotan. Ya, untung saya mah orangnya ngalah. Diserobot juga saya diem. Betul? Kan janjinya kan saya yang ganjil. Kenapa Bapak Ibu ngomong ini? Ya, saya mau ngomong, Bapak Ibu ngomong, saya kalah. Udah saya ngalah lah kayak. Cuman hebatnya gitu berarti kan. Nah, di tahun 2023 nggak boleh serobot-serobotan. Amin. Ini bagian saya. Betul kan? Janjinya kan ayat 5 saya. Bapak Ibu yang kena 7 saya. 8 Bapak Ibu. 9 masih mau diserobot juga. Ya. Ya, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10. Ya, ayat Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang ayat 10. Ayo. Dan telah menambah manusia baru yang terus-menerus berlari untuk memperoleh pengetahuan. 11. Saya ya. Dalam hal ini nggak ada lagi orang Yunani atau Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat. Nah, ini pernah saya saya pernah sampaikan mengenai sunat ya. Makanya hati-hati kalau nggak ngerti ya. Orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. 12 sampai 15. Karena itu sebagai orang-orang yang kaya juga dari dirinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang yang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jagalah semuanya itu, nahan kasih sebagai pengikat yang bersatukan dan purnakan. 15 terakhir. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena itu untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Amin. Ya, judulnya adalah manusia yang baru. Tahun baru kita mesti memiliki manusia karakter yang baru. Karakter manusia yang baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, yang terus diperbarui oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga hidup kita berkenan di hadapannya. Ya, supaya hidup kita benar di hadapannya. Masalah berkat, Bapak Ibu usah pikirin. Amin. Berkat itu urusan Tuhan. Tetapi yang kita pegang janji Tuhan adalah berkat ada di atas kepala orang benar. Keadaan mau resesi, mau apapun masa bodoh, selama kita hidup menjadi orang benar, yang dari hari, dari bulan, dari tahun ke tahun diperbarui, menjadi ciptaan yang baru, menjadi karakter yang baru, tubuh Kristus yang semakin diperbarui, disempurnakan, kita sudah masuk dan menjadi orang benar. Dan kalau orang benar, firman Tuhan mengatakan Allah tidak pernah meninggalkan orang benar. Firman Tuhan mengatakan dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan sampai anak cucunya meminta-minta roti. Berarti janji Tuhan untuk orang benar, sekali lagi saya katakan, kan berlaku 3 generasi. Orang benar tidak akan ditinggalkan Tuhan. Anaknya tidak akan dibiarkan kekurangan. Bahkan cucunya tidak akan dibiarkan kekurangan. Amin. Ini orang benar. Jadi kita gak usah berpikir bagaimana kita harus menjadi kaya. Kita gak usah berpikir kita mau menjadi apa. Ya, tinggalkan. Itulah keinginan duniawi kalau mau menjadi kaya. Kalau pengen jadi kaya, sekarang pertanyaannya, apa bedanya kita dengan bandar narkoba?
Kenapa bandar narkoba? Dia tahu sebagai orang manusia yang memiliki hati nurani. Percayalah, ya, dia juga tahu bahwa ini salah, ini benar. Tetapi kenapa dia mau melakukan hal yang salah? Jualan narkoba, jadi bandar narkoba. Karena dia pengen kaya. Karena dia pengen dihormati. Dia pengen dihargai. Nah, kalau kita punya motivasi seperti itu, apa bedanya kita dengan orang dunia yang seperti bandar narkoba? Amin? Ya? Nah, kita ini ciptaan baru yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita tidak lagi melakukan hal-hal yang duniawi seperti itu hanya untuk mendapatkan sesuatu, ya, kekayaan, kehormatan, kemuliaan, kedudukan, dan sebagainya. Ya, itu bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau menyenangkan hati Tuhan, otomatis kita benar di hadapan Tuhan. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, otomatis berkat ada di atas kepala kita. Amin. Makanya gak usah pikir jauh-jauh. Jadilah dari hari ke hari menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Amin. Coba ulang dari ayat 1. Kita bahas satu-satu. Ya. Di tahun yang baru Bapak Ibu, ya, harus kamu dah dibangkitkan bersama Kristus. Kolose 3 ayat 5, sorry. Matikan segala sesuatu yang ada dalam dirimu, ya, segala sesuatu yang duniawi, ya, termasuk duit, ya, pengen kaya, ya, pencabulan. Ya, pencabulan ini kan nggak konotasinya bersentuhan secara jasmani, ya. Anda buka di YouTube, ada iklan berjalan. Iklan berjalan sekali kuat, 2 kali kuat, 3 kali apa sih? Klik. Betul? Enggak, ini enggak ngomongin Sally. Ini berlaku orang yang di sana, enggak di gereja sini, enggak. Ya di sini mah enggak pernah buka yang kayak begitu, betul? Amin. Ya. Pikiran bisa cabul. Betul? Apalagi kalau dia seliweran, wih, ya, laki-laki nih, ya, ada yang seliweran, kok jauh bener sama bini gue, ya, udah mulai nanti pikirannya, betul? Mulai membanding-bandingkan, ya, makanya kalau lagi mulai membandingkan pacar orang lain sama pacar kita, istri orang lain sama istri kita, kekayaan orang lain sama kekayaan kita, kecakapan, kegantengan, kecantikan orang lain dengan diri kita. Ingat lagunya siapa? Yang waktu 17 Agustus tuh? Farel. Ngomongnya gimana lagunya? Ojo dibanding-banding. Oke. Nanti stres. Amin. Nikmatin aja. Orang yang punya istri cantik punya masalah sendiri. Jangan kelihatannya bahagia. Lo kadang-kadang ibu-ibu rumah tangga nih, ya. Wah, itu artis katanya. Dapat pacarnya lah, suaminya udah ganteng, kaya lagi, punya pesawat pribadi, bahagia banget. Siapa bilang? Lu nggak tahu aja, lu nggak dekat sama dia sih, bener nggak? Ternyata dia punya problem. Ya, jadi setiap orang hidup punya persoalan masing-masing. Jangan ngiri. Ya, tinggalkan itu sesuatu yang duniawi, kenajisan, hawa nafsu, tinggalin. Ya, nafsu, apalagi nafsu jahat dan juga keserakahan. Nah, firman Tuhan mengatakan ini sama dengan penyembahan berhala. Jadi jangan berpikir bahwa nyembah patung bahwa itu penyembahan berhala. Ini pun ternyata ya pencabulan, kenajisan, hawa nafsu itu sama dengan penyembahan berhala. Dosa di mata Tuhan. Tidak berkenan di hadapan Tuhan ini. Ayat 6. Semua itu. Nah, Bapak Ibu kalau sering cabul tuh, pikiran cabul gara-gara ngeliat seliweran tuh, datangkan murka Allah. Allah marah, Allah murka.
Ya, karena anak marah, anaknya salah, mungkin dijewet, disabet. Ya, kadang-kadang sakit, kita nggak terima. Waktu Tuhan mau mengarahkan kita kembali ke jalannya, kadang-kadang kita nggak terima. Padahal kita salah, Tuhan kita baik, Dia mau benarin. Amin. Ayat 7. Dahulu kamu melakukan hal ini ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 8. Tetapi sekarang, tahun 2023, harus dibuang, yaitu marah. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu siapa yang tahun 2022 suka marah? Tuh. Ya. Masuk tahun 2023 harusnya marah, jangan dibawa. Betul? Ya. Kalau dulu tukang marah-marah, berarti 3 kali ya. Marah. Di tahun 2023, kalau kita mau diperbarui di dalam Yesus Kristus, harusnya jadi tahun 2003 minimal marah. Kalau bisa marah, kalau sempurna jangan lagi ada marah. Amin. Harus berkurang. Geram, suka apa? Kalau geram ini apa bahasanya? Kesel, emosi, gampang tersinggung. Tahun 2023 gampang tersinggung. Mau dibawa? Anda sudah di tahun yang baru, ngomongnya pakai pakaian baru. Kenapa bolak-balik pakai pakaian lama? Firman Tuhan mengatakan anggur yang baru tidak bisa masuk dalam kantong yang lama. Harus kantong yang baru. Tetapi kenapa Bapak Ibu ya di tahun yang baru mau hidup baru, tapi kadang-kadang bolak-balik di tahun yang lama, di kelakuan yang lama, bolak-balik. Nah, orang seperti inilah makanya kerohaniannya jalan di tempat, susah maju. Ya. Saya pertama kali tahun 2000, berarti 23 tahun saya ya ikut Tuhan. Tahun 2000 Januari saya mau ngikut Tuhan. Saya pernah bersaksi, saya tidak mau berbuat kesalahan. Saya benar-benar kalau setika saya mau menjadi manusia yang baru di tahun 2000. Benar-benar manusia yang baru, cara hidup saya yang lama, manusia saya yang lama saya tinggalkan. Saya kubur, saya mau hidup dengan manusia yang baru, dengan karakter yang baru. Susah nggak? Susah. Tetapi karena saya punya komitmen di hadapan Tuhan, saya lakukan bersama dengan Tuhan. Pontang-panting saya berusaha untuk menjadi manusia yang baru seutuhnya di hadapan Tuhan. Bahkan saya punya komitmen, saya pernah saksikan di sini, pernah bersaksi. Semut pun saya tidak mau bunuh. Kenapa? Saya berpikir karena dulu saya belum mengerti secara utuh kebenaran firman Tuhan, hukum Tuhan. Ya. Sampai semut pun saya tidak berani bunuh. Kenapa? Karena saya berkomitmen tidak mau mengecewakan Tuhan. Karena sebelumnya saya banyak mengecewakan Tuhan. Saya gak mau mengecewakan Tuhan sampai hal yang paling kecil pun saya jaga. Semut saya gak mau bunuh. Karena saya berpikir semut ciptaan Tuhan. Kalau saya bunuh semut, saya mengecewakan penciptanya. Ini yang saya lakukan. Saya jatuh benar hidup yang baru, hidup yang benar di hadapanmu. Saya jauhkan yang namanya ngerokok. Ngerokok dosa nggak? Siapa yang sini masih ngerokok? Nggak usah malu. Siapa yang masih ngerokok? Nah, satu, ada lagi nggak? Ada? Di Alkitab tidak mengatakan rokok itu dosa. Betul? Nggak ada rokok dosa. Bahkan pastor pun banyak yang ngerokok. Tetapi kalau orang nanti, biar nanti Roh Kudus yang membimbing ya. Kenapa? Saya berhenti merokok. Padahal saya ngerokok dari kelas 3 SD. Tiap hari ngerokok. Kelas 3 SD saya udah merokok cerutu. Kalau pas nyolong duit popo saya agak banyak. Tiap hari saya colong duit popo saya. Popo saya mau, karena waktu kecil katanya saya sakit-sakitan. Jadi saya tinggal sama popo saya.
Ya supaya nggak sakit-sakitan. Ya, karena nggak kurus sama popo saya kungkung saya dagang, yang saya nggak kurus nih. Iya kan? Jadi saya salah pergaulan. Ya, dalam itu saya perlu ngerokok, tiap hari saya ngerokok. Ya, duit dari mana? Kadang-kadang saya jual kardus. Ya, saya ambil kardus cari, saya jual di kiloin. Cari besi bawa karung saya, kelas 3 SD. Ya, kalau sampai nggak dapat, saya korek-korek tuh toko. Di kolong ada nggak duit receh? Kalau enggak, siap-siap. Habis mandi, saya keker, popo saya taruh dompet di mana hari ini. Ya. Lemari kan tinggi. Dulu lemari kayu. Saya kan pendek kelas 3. Hebatnya saya. Ya, Tuhan kasih hikmat, kepintaran. Usahanya pasti nyampe. Jadi kalau pas nyolongnya dapat berkatnya, rezeki lagi. Ya, ya. Dapat hasilnya bagus, banyak. Saya beli cerutuk kelas 3 SD. Cerutuk yang segede jempol. Bibir saya mungil kelas 3 SD. Cerutuk dia habis ini. Ya. Ibarat kalau dulu ya, nah ini kan kayak mic ini kali ya. Masukin ke dalam mulut. Tetapi waktu saya mau ikut Tuhan, saya tahu ini bukan bicara dosa, tapi bicara baik atau tidak baik. Saya tidak mau. Saya berhenti, saya tinggalkan cara hidup yang lama. Jadi cara hidup yang lama bukan karakter aja, tetapi kebiasaan yang tidak baik pun saya tinggalin. Yaitu salah satunya ngerokok, ke diskotik. Ya makanya kalau ada yang ngomong, Pak Hedi baik, jangan lihat saya sekarang baik. Dulunya, makanya kalau ada yang tukar pikiran sama saya, dosa apa yang belum saya lakukan? Bapak ibu kalau cuma sampai berzina, nongkrong di Kalijodo, segala macam tiap hari di Kalijodo, itu pun masih jauh sama saya. Kalijodo yang di Gosor Ahok itu saya tiap malam ada di situ, Bapak ibu. Nongkrong sudah kayak preman di situ saya. Makanya saya tahu koprok semua di situ ada. Ya. Diskotik mana saya belum masuk. Mickey Mouse mana? Bahkan saya udah sampai kayak punya Mickey Mouse. Ya, Mangga Besar, Gajah Mada, Hayam Wurus, semuanya sampai Kunir. Kalau orang yang ngerti kan di Kunir ada ya. Siapa yang tahu Kunir? Siapa yang tahu Kunir? Takut ya. Begitu dokter cari, lu penjudi juga dulu. Ya. Diskotik semua. Ya. Itu yang saya lakukan sebelum saya bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tetapi begitu saya putuskan saya mau hidup baru, saya capek menjadi orang yang berdosa, saya tinggalkan benar-benar cara hidup saya yang lama. Bahkan sampai teman-teman saya, Hen, lu mau jadi pendeta? Sekali-sekali kan boleh. Jangan ada kata sekali-sekali. Kenapa? Kalau sekali pasti ada 2 kali. Ada 2 kali, ada 3 kali. 3 kali akhirnya jadi kebiasaan. Jangan. Amin. Ya. Nah itu yang saya lakukan. Ya. Geram, tukang jengkel. Itu istri saya tahu. Saya pernah maki-maki polisi yang di Pangeran Jakarta. Tanya istri saya, ngamuk saya sama polisi semua di situ. Ya. Tanya istri saya pernah ngamuk di lampu merah. Lampu merah yang dekat rumah susun Pluit. Yang mau ke Pluit itu lampu merah tuh. Dekat rumah duka Atmajaya. Saya ngamuk di lampu merah. Ya, tukang marah, geram. Ya, kejahatan nomor 1, fitnah. Dan kata-kata, wih, hebat saya dulu. Sebelum saya menjadi manusia baru, mulut yang Tuhan berikan kepada saya pakai untuk mengucapkan kata-kata kotor. Kalau lagi emosi bablas, saya kasih tahu keluar semua, nggak ada remnya. Itu saya. Ya, tahun 2000 ke bawah. 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, tukang tipu. Saya juga, makanya saya dosa apa?
Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ini yang saya lakukan. Saya menanggalkan manusia lama, karakter lama, karakter yang tidak baik. Saya pakai baju yang baru yang diberikan oleh Yesus Tuhan kita dan hidup di dalamnya. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia yang baru. Saya terus mengenakan manusia yang baru. Ada tantangan nggak? Waktu saya memutuskan ikut Tuhan dan mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, ada tantangan nggak? Ada kok. Tuh saksi hidup Bu Yati. Saya masih ingat kurang lebih saya memutuskan saya mau benar, mau rajin ke gereja. Gereja saya rajin, ada peka saya rajin. Dulu bukan apa namanya? FA ya. Saya rajin ke gereja. Nggak punya mobil, nggak punya motor. Bapak Ibu kalau nggak punya motor nggak mau ke gereja. Yang punya motor kalau hujan nggak ada mobil Pak, nggak ke gereja. Saya mau hujan, mau apa, saya nggak punya motor, saya tetap mau beribadah. Kenapa? Karena saya tahu tanpa Tuhan saya nggak mungkin bisa bertahan menjadi manusia yang baru. Kenapa? Coba buka Yohanes 15 ayat 5. Saya mau berubah. Tanpa Tuhan, tanpa saya berpegangan kepada Tuhan, tidak mungkin saya bisa berubah. Karena dunia ini jahat. Iblis ada di mana-mana. Dia mau menggagalkan rencana Tuhan atas hidup saya. Yang memutuskan hari itu saya bertobat di hadapan Tuhan. Tetapi iblis tidak akan suka. Ada oknum yang namanya iblis tidak akan suka. Dia kerjanya membunuh, dia mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia mau mencuri kemuliaan, manusia baru, manusia yang mau bertobat. Dia mau membunuh saya. Dan dia mau mencuri, membunuh, dan membinasakan saya. Mau mencuri berkat yang Tuhan sediakan. Pada saat saya memutuskan bertobat, saya kasih tahu, ada berkat yang saya terima dari Tuhan. Saya waktu pertama kali bertobat, ada berkat yang Tuhan, yang saya nikmati dari Tuhan. Berkat apa? Damai sejahtera. Bukan berkat utang saya diberesin, bukan. Tetapi waktu saya memutuskan ikut Tuhan, saya mau ke gereja, rajin ibadah. Ada berkat yang langsung Tuhan berikan kepada saya, yaitu damai sejahtera. Walaupun hidup saya cuma rak piring model kecil, piring cuma saya berdua untuk Mayuli, nggak punya sofa, rumah nggak punya sofa. Kusen tuh kalau dipegang sama anak saya Jebel, ditekan begini kusen kayunya, plus keluar tuh yang butiran. Tidur malam lagi enak-enak, ngucur tuh kayak pasir. Ternyata yang lapuk kusen atas. Bangun dong. Punya duit? Nggak punya. Apa yang saya lakukan? Ambil lakban. Kusennya kita lakban supaya malam-malam jangan muncul lagi nih butiran kayunya. Kita lakban. Tetapi itu tidak mempengaruhi saya untuk ikut terus ke Tuhan. Kenapa? Karena motivasi saya bukannya berkat duniawi. Waktu saya memutuskan ke Tuhan, saya mau cuma ikut Tuhan, mau jadi orang benar. Banyak orang ikut Tuhan ada maunya, betul? Dia sakit, dia mau ikut Tuhan. Dia berharap kalau ikut Tuhan disembuhkan. Begitu kan disembuhkan, murtad lagi dia. Dia mau ikut Tuhan, katanya kalau ikut Tuhan nanti dikasih berkat. Ya, utang, kontrakan dibayarin Tuhan. Begitu nggak dibayari tetap susah berkat yang kita impikan. Akhirnya malas ke gereja. Saya nggak pikirin berkat duniawi. Saya dapat berkat secara rohani, yaitu damai sejahtera. Itu yang membuat saya terus ikut Tuhan. Tetapi ada tantangan Bapak Ibu. Ya, nah cuma karena saya percaya, ya, saya ikut Tuhan seperti Yohanes 15. Akulah pokok anggur. Yesus pokok anggur, aku ini rantingnya. Saya ini cuma ranting yang harus melekat kepada pokok anggur.
Firman Tuhan mengatakan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Saya dulu tukang marah, emosinya luar biasa. Saya pernah bersaksi kok. Saya kalau kesel sama orang, mau orang itu benar atau salah, kalau nggak saya gaplokin tuh orang, saya nggak pukulin tuh orang, sayanya kelojotan sendiri kok. 2 kali saya pernah mengalami kelojotan kayak orang ayan, Bapak Ibu, cuma nggak keluar busa ya. Kalau keluar busa ayan, saya nggak keluar busa, cuma saya getar badan, kesemutan dari ujung kaki terus naik merambat ke kepala. Cuman karena saya emosi dan kesampaian. Makanya dulu mah kalau saya kesel sama orang, gaplok aja supaya jangan kelojotan. Itu Hendy yang dulu. Dan saya perlu yang namanya kesabaran, damai sejahtera, sukacita, penguasaan diri. Itu buah roh. Amin. Galatia 5 itu buah roh. Saya sedang menuntut, meminta kepada Tuhan bukan berkat, tetapi buah-buah roh ada dalam hidup saya. Saya gak gampang emosian, ada penguasaan diri, gak dikit-dikit gak marah. Ya, nah saya tahu ternyata saya harus melekat kepada pokok anggur. Kalau enggak saya gak bisa menghasilkan buah itu. Makanya orang yang dari tahun dia dibaptis sampai sekarang masih tukang marah. Saya nggak yakin kalau hidupnya dia melekat kepada Tuhan. Kalau dia melekat sama Tuhan, pasti ada perubahan. Makanya ada orang yang bertobat baru 1 tahun, tapi hidupnya luar biasa. Ada orang yang sudah bertobat katanya 40 tahun, tapi sampai sekarang karakternya masih karakter lama. Karena dia nggak mau melekat kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, ia berbuah banyak sebab di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Untung aja waktu ada tantangan hidup saya rajin. Saya rajin ke gereja. Saya rajin ikut pekah. Di mana ada firman Tuhan, saya rajin di situ. Nah, firman itulah yang menguatkan saya. Menguatkan saya pada saat ada mungkin kita iblis cuma mau mengganggu. Saya pernah diganggu kok. 3 bulan saya ikut Tuhan, saya nggak bisa makan. 3 bulan saya memutuskan rajin ke gereja, memutuskan mau jadi orang benar, bahkan semut pun saya tidak bunuh. Dosa lama, manusia lama saya tinggalkan. Saya ada problem. Kurang lebih 3 bulan saya memutuskan sungguh-sungguh ke Tuhan. Saya nggak punya uang sama istri saya untuk makan. Hanya makan ya, bukannya bayar utang, makan, nggak punya uang. Apa yang saya lakukan? Saya telepon cici saya di Bekasi, Ci, tolong Ci. Saya punya uang, saya dulu kerja di asuransi di Hayaburu Plaza. Saya nggak punya uang, tinggal berapa ribu perak. Saya nggak makan, saya keluar. Saya beli di gang itu samping Hayaburu Plaza, ada jual gorengan. Saya telan pisang goreng 3 biji. Sisanya harus ada sisa karena saya mesti barengan istri saya. Yuli waktu itu kerja di Sarina, belakang Sarina. Tapi masuk lagi jalan kaki. Saya tinggal 1.000 perak. Tapi istri saya tidak bisa makan siang. Temannya makan, dia nggak punya uang. Saya telepon cici saya, Ci, tolong transfer Ci 50.000. Gak usah banyak-banyak, gak minta banyak-banyak, hanya untuk, nah itulah. Kalau kita percaya Tuhan, gak usah pikirkan tentang hari esok. Biarlah kesusahan esok urusan Tuhan. Betul? Nanti lagi kita pikirkan. Yang penting hari ini kita mau makan siang. Habis itu kan saya mesti pulang ke Tangerang, naik bus lagi. Saya telepon cici saya minta 50.000. Saya bilang Yuyun gak bisa makan. Ya gak ada duit. Berapa duit? 50.000 ya cukup 50.000. Langsung transfer. Yuli makan siang. Sisanya untuk kita pulang. Saya pulang kerja 1.000 perak, nyampe di Sarina. Dari Sarina saya turun omprengan, saya jalan kaki ke kantor dia. Sisa duit yang 50.000 setelah dipotong makan siang, kita pulang ke Tangerang. Sampai sekarang kita hidup loh. Amin. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya
Ujian boleh ada. Ujian hanya untuk memperkuat iman, pengharapan, dan kasih kita. Amin. Itu buktinya benar. Bahkan akhirnya saya begitu lulus saya ngomong, pas Ibu Yati datang ke rumah saya begitu. Rumahnya dulu seberang-seberangan soalnya di Puri Dewata Indah 1 yuk. Saya bilang sama Bu Yati sama saya belum kenal terlalu jauh ya. Saya cuma tukar pikiran, Mbak Yati, kok saya mau ikut Tuhan kok susah amat ya. Kenapa? Saya nggak punya uang untuk makan. Nah untuk Bu Yati, nah ini dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan saya. Kadang Tuhan bisa pakai siapa aja, bahkan bisa pakai anak kita untuk menguatkan kita supaya kita gak jatuh waktu kalau saat kita mengikuti dan mengiring Tuhan. Amin. Mbak Yati bilang apa? Pak Hendi dulu kan ngikut yang satunya, nggak berani. Coba dulu dia nggak berani. Pak Hendi kan dulu ikut setan, nggak berani. Kalau sekarang mungkin dia berani ngomong begitu sama saya. Kalau dulu dia nggak berani, ya. Pak Hendi kan dulu ikut setan, nggak berani. Cuman gini, Pak Hendi kan dulu ngikut yang satunya. Saya kan satunya, sekarang kan ngikut Tuhan. Pada saat ngikut Tuhan, pastikan yang itu kan nggak terima pengikutnya. Pengikutnya mau ngikut Tuhan kan nggak, dia akan berusaha untuk sekuat tenaga supaya dia punya mempengaruhi pikiran. Iblis bermain di pikiran kita bahwa lu kalau ngikut Tuhan, lu pasti lebih susah. Mendingan lu ikut gua. Iblis dia bermain berpikiran, sempat pikiran saya. Waktu lu ngikut setan, ibaratnya pengikut dia, nggak pernah kekurangan makan. Saya mau kemana? Mau ke JJ, ATL, ngerti nggak? JJ ada di Hayam Buruk, ATL ada di Perapatan Bimoli. JJ, ATL itu di mana? Itu tempat apa namanya? Nggak ada yang berani ngakuin. Soalnya nanti saya tidak tahu, berarti dulu main bingo ya. Saya lapar nggak punya uang, saya mah tinggal pergi aja tuh tempat apa Mickey Mouse, tempat bingo bola sodok tuh, tung gitu kan. Saya kan sudah nggak boleh main bingo, nggak ada yang berani sama saya. Yang punya tempat nggak berani karena saya menangan terakhir. Tapi duit setan makan setan. Menang ke diskotik. Ya. Kalau saya ke sana sebelum tobat, wah ini mau makan apa? Nasi tim, bebek panggang. Rokok apa? Samsu, Marlboro. Saya datang nggak ngapa-ngapain, pokoknya dikasih makan, kasih rokok 2 bungkus. Mau minum apa? Disediain. Sampai saya pulang, minta dong 4 biji lagi dong rokok. Maka ada teman saya, dia punya warung ternyata. Kalau saya dapat saya kasih dia, dia jualan di rumah. Itu yang terjadi. Tapi semua itu saya tinggalkan. Karena itu kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Nah di luar Tuhan saya nggak bisa menghasilkan buah itu. Nah iblis bermain di sini. Loh, lu kalau ngikut gua nggak bakal lu susah begini. Nggak punya duit pun nggak ada masalah kok. Teman saya berjudi, saya duduk sampingnya. Mainin ya. Ini dulu enak gak hidup saya? Makan dikasih. Mau merokok banyak, gak pernah kekurangan. Iblis bermain mempengaruhi saya. Mau duit, saya gak ada duit, tinggal nongkrong kok. Carinya teman, ada di Kunir, ada di ini. Dia lagi main judi, saya banyak teman. Saya duduk sampingnya. Kadang-kadang, gak main. Pakai kerjanya gua aja. Orang pejudi itu biasanya penuh dengan kasih, gak hitung-hitungan. Main bakaran 5-2. Nemenin main judi, saya juga main judi pakai duit dia. Kalau menang, untungnya menangnya saya bagi 2. Menang 1 juta saya dikasih 500, saya punya modal 500. Kalau kalah dia yang tanggung, saya nggak tanggung. Bapak Ibu mau nggak? Mau nggak? Nggak ada risiko loh. Menang dikasih 50%, kalah nggak nanggung. Mau nggak? Pulang nggak ada ongkos, dikasih ongkos lagi. Makan dijamin. Enak kan? Enak kan? Iblis bermain di sini. Kalau saya nggak ketemu Ibu Yati, mungkin saya udah punya pemikiran. Karena pemikiran saya mau mendingan gua hidup yang lama aja.
Gue hidup baru susah kok. Itu dalam pemikiran saya. Ini bermain, bergumul pemikiran saya. Udah, mendingan gue cara hidup yang lama aja. Balik lagi lah, pakai baju yang lama. Cuma masalahnya waktu saya cari baju saya yang lama, nggak ada di tong sampah juga. Dibuang sama Yuli, sama istri saya, sama Tuhan dibuang. Coba kalau saya ketemu baju saya yang lama, mungkin saya pakai lagi. Bapak Ibu sering sih baju yang lama masih ada di dalam, mungkin di kota. Jadi kalau lagi kesel sama Tuhan, lagi kecewa sama sesamanya, langsung cari. Gue mau pakai baju yang lama lagi. Akan kepahitan gue pakai, kekecewaan gue pakai, marah geram gue pakai. Baju lamanya buang Bapak Ibu. Jangan diingetin lagi baju yang lama. Saya juga begitu. Nggak ada lagi. Akhirnya saya tetap pakai baju yang baru yang Tuhan berikan. Saya melekat terus pada Tuhan. Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan saya untuk saya melewati. Kalau saya mampu, Bapak Ibu juga pasti mampu, asal bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Karena di luar Tuhan tidak mungkin bisa. Mau? Setelah saya melewati itu, mulai berkat itu muncul. Tuhan cukupkan satu demi satu kebutuhan saya. Amin. Saya pernah cerita anak saya yang paling gede melahirkan di rumah sakit honoris dulu. Sekarang apa namanya? Di apa? Mayapada sekarang. Dulu honoris. Gak bisa tebus nih anak saya. Karena biayanya 2 kali lipat. Karena istri saya gak bisa melahirkan normal, jadi mesti sesar. Sedangkan saya ngumpulin duit untuk lahir normal. 2,5 juta jadi 5,5 juta. Untung ada mami saya yang punya kartu kredit yang baru jadi, kita pakai. Tapi tidak terlalu lama. Tuhan bayarin. Amin. Yang penting bagian saya benar aja terus jaga terus. Ya, iblis mau coba mempengaruhi saya dekat sama Tuhan, saya menyanyi, saya menyembah Tuhan. Makanya dulu pernah saya bersaksikan di sini kan. Waktu saya bertobat, istri saya kalau nyanyi di gereja nangis kan. Saya bilang jangan malu-maluin kan. Ya, orang susah sih susah, tapi jangan sampai orang tahu kita susah. Betul nggak? Nyanyi kita tadi nyembah Tuhan, ya kan? Saya nggak tahu dulu nyembah Tuhan karena terharu apa karena susah. Tiap nyanyi pujian penyembahan nangis, nyanyi pujian penyembahan nangis. Saya bilang jangan nundukin kalau kita susah, ya nggak? Ya, nah itu ajaibnya Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita sanggup melewati setiap apapun persoalan hidup ini. Amin. Perbarui. Ingat, tanggalkan baju yang lama. Amin. Tanggalkan manusia yang lama. Ini tahun baru Bapak Ibu. Ya. Karakter yang tahun 2023 tolong jangan 2022 yang tidak baik jangan dibawa. Gampang emosi, gampang tersinggung, cemburuan, ngiri sama orang lain. Ya. Tukang ngintip-ngintip tuh kalau iklan berjalan ya, jangan dilakukan. Amin. Amin. Kurang percaya diri, kurang percaya sama Tuhan, tinggalkan karakter yang tidak baik. Amin. Ya, kalau diomongin baperan, ya, jangan lagi kita di tahun 2023 pakai baju yang namanya baperan. Itu baperan bukan merek baju Bapak Ibu. Ya, jangan pakai baju baperan, jangan pakai baju kepahitan, jangan pakai baju emosi. Tanggalkan. Ini tambah. Kenapa? Karena Yesus sebentar lagi datang. Jangan sampai nanti kalau Yesus datang kedua kali dia awang-awang. Dia ngelihat Pak Parlan bukan pakai baju baru, baju yang lama. Nggak mungkin dia diangkat. Amin. Persiapkan hidup kita, berjaga-jaga dan berdoa. Berdoa ini mengevaluasi hidup kita, selaraskan dengan Tuhan. Berdoa. Urusan yang lain boleh minta sama Tuhan di dalam nama Yesus. Kalau hidup kita udah selaras sama Tuhan, apapun yang kita minta Tuhan pasti akan berikan.
Yang penting di dalam doa selaraskan keinginan kita. Sekali lagi ya, tanpa Tuhan kita tidak akan bisa bertahan menjadi manusia yang baru. Amin. Amin. Mau tinggalkan? Mau. Yang tukang marah-marah? Ya, yang merokok kan nanti terakhir. Nanti saya singgung yang terakhir. Ya. Betul? Kalau itu tidak baik, karakter tidak baik, harusnya tinggalin. Betul? Kalau itu kebiasaan yang tidak baik, harusnya ditinggalin. Betul? Betul? Ya, harusnya ditinggalin. Kan Bapak Ibu mau diberkati Tuhan? Karena di tahun-tahun berikutnya, dari mulai sekarang dan bahkan sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus, keadaan dunia semakin tidak baik. Kalau kamu mengandalkan kekuatan kamu, kepikiran kamu, kepandaian kamu, kehebatan kamu, kalau mengandalkan orang-orang di sekitar kamu yang hebat, yang kaya, super kaya, nggak bakal berguna nanti. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan adalah segala-galanya. Ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. Kita perlu Tuhan. Amin. Ya, kebiasaan yang tidak baik tinggalkan, karakter yang tidak baik tinggalkan. Mau? Kenapa saya sebagai gembala menganjurkan ini? Karena saya mau Bapak Ibu hidup bahagia, dunia akhirat bahagia. Cuman ini yang bisa saya bantu. Ya, kalau Tuhan percayakan saya kekayaan yang luar biasa, yang kaya apa? Elon Musk. Ya, Elon Musk itu punya duit berapa triliun, Pak? Kekayaannya berapa triliun? Ada 1000 nggak, Pak? 1000 triliun pasti lebih kan? Berapa? 7000 triliun apa? Anggap aja 1000 triliun ya. Bapak Ibu ini kan anak-anak rohani saya, betul? Betul? Kalau saya kayak Elon Musk, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Ya, saya punya 1000 triliun. Cukup nggak 10 triliun? Kalau ini jumlah jemaat hari ini berapa? Kira-kira aja kira-kira. Berapa? Waduh, ini kayaknya ada yang mau korupsi. Saya mau bagi duit soalnya nih. Satu keluarga 2 triliun, cukup nggak? Kan kaya saya. Saya punya kasih. Bapak Ibu kan tahu saya kan. Saya mah orangnya nggak pelit, betul? 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 Saya pasti kasih kan. Kalau saya punya 1000 triliun, pasti nggak saya kasih 2 triliun. Ini berapa? Anggaplah 100. 10 triliun kali 100 berapa? Oh, nggak cukup ya? Nggak cukup ya? 2000 triliun ya? 200 triliun dong. Betul Pak ya? 200 triliun. Saya punya sedih Bapak Ibu, kalau hitung duit yang gede-gede aja kayaknya udah ngaco. Saya punya 1000 triliun. Bapak Ibu percaya kan saya adalah Bapak yang baik, betul nggak? Gembala yang baik, gembala yang nggak pelit. Ini kayaknya dia ragu sama saya nih. Hah? Saya ini orangnya pelit nggak? Enggak. Ya, penuh kasih nggak? Mau berkorban nggak? Mau. Kira-kira nih, kalau saya punya duit 1000 triliun, kira-kira saya pasti nggak bagi-bagiin? Pasti. Ya? Pasti. Kan saya kalau cuma ada 100 orang di sini, saya cuma kurangin 20% kan? Saya masih punya 800 triliun. Kira-kira pasti kasih nggak? Percaya? Percaya. Bapak Ibu kalau dikasih 2 triliun, kira-kira hidupnya selesai nggak? Enak nggak? Kan saya Maha Pengasih dan Penyayang. Saya mau memberkati Bapak Ibu di tempat ini. Cuma karena saya nggak punya 1000 triliun, yang saya bisa bagi adalah kebenaran firman Tuhan. Supaya kalau kalian hidup benar, meninggalkan cara hidup yang lama, tiap hari diperbarui menjadi berkenan di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang benar. Saya kasih tahu berkat di atas kepalamu. Amin. Ya, itu yang bisa saya bagi karena saya nggak punya uang 1000 triliun. Tapi kita percaya Bapak kita punya duit lebih dari 1000 triliun. Amin. Kalau kita melekat kepada Dia, menjadi anak yang baik di hadapan Dia, mau terus dibimbing oleh Dia, menyenangkan hati Bapak kita di surga. Bapak kita itu lebih baik dari saya.
Loh, saya aja Bapak dunia mengetahui memberikan yang terbaik, apalagi Bapak kita di surga. Amin. Makanya jadi anak baik aja kalian semua selesai hidup ini. Amin. Mau ada krisis gak ada masalah. Pak Hendy bisa kasih saya 2 triliun. Tuhan kita bisa kasih kita 1000 triliun. Amin. Kekayaan Allah Bapa kita di surga tidak ada batasnya. Amin. Mau ya jadi anak yang baik. Minimal di tahun 2023 mau ya. Yang tadinya cerewet dia kurangin sedikit. Betul? Yang tadinya punya akar kepahitan dibuang. Ya, yang baperan dibuang. Yang dikit-dikit tersinggung dibuang. Amin. Amin. Mau? Mau ya? Yuk. Saya undang